Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai visi dari sekolah kita. Tadi sudah Ibu Kepala sampaikan bahwa mungkin visi dari sekolah kita perlu di-upgrade ya, perlu diperbaharui lagi melihat tantangan ke depan ya. Kita mengenai kurikulum ada perubahan ke implementasi kurikulum Merdeka dan juga kekuatan untuk siswa mengarah kepada penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin seperti itu ya Bu. Iya betul. Ya, perlu adanya pembaharuan mungkin seperti itu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya dan juga Ibu Kepala yang sudah hadir di sini. Dalam kesempatan ini mungkin khususnya diskusi mengenai visi dari sekolah dan juga mengenai pendampingan individu bagi saya dan juga bagi Pak Indra. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Sebelum ke acara visi dari sekolah, sebelumnya saya akan membuat atau memperlihatkan sebuah kalimat rumpang. Kalimat rumpang di sini adalah kalimat yang belum ada isinya. Bisa dibukain kalimat rumpang. Ini ada kaitannya dengan pembuatan dari visi sekolah. Jadi sebelum kita membuat atau mewujudkan visi sekolah, kita akan membuat dulu kalimat rumpang. Kalimat rumpang, cita-cita untuk murid untuk mewujudkan suatu visi sekolah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid adalah apa, di sekolah kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu seperti apa. Saya ingin meminta bantuan dari ibu-ibu sekalian untuk mengisi kalimat rumpang tersebut dengan versinya ibu-ibu, dengan versi kelasnya ibu. Ibu itu memimpikan murid itu seperti apa ke depannya, mungkin seperti itu. Lalu kita percaya itu bahwa murid itu seperti apa. Nanti saya akan bagikan sebuah kertas ini. Silakan ibu menuliskan kalimat, melengkapi kalimat-kalimat rumpang ini sesuai dengan kelas-kelas ibu ya. Juga kalau guru bidang juga termasuk nggak? Jeruk makan jeruk deh. Jeruk makan jeruk. 2 lembar Bu ya, biasanya nggak cukup. Murid yang bagaimana? Apakah kita memimpikan murid yang mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apa kita memimpikan murid yang kreatif, atau kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ini boleh banyak atau cuma satu Bu? Satu saja, satu orang. Ya. Satu orang satu berarti Bu. Ada setiap individu ya. Ya Bu, nanti kita saya tempelin Pak di Iya hateuing hiji. di sini aja ya. Satu pertanyaan, satu rumpang pertanyaan, satu visi misi dari kelas 1. Kasih videoan Chan? Oh, ininya 5 ya, saya mah langsung 5. Satu lembar, satu orang satu lembar. langsung hiji-hiji tak Yang tadi saya. Supaya enggak telah. Balik dari belakang. Oh, yang lobanya di sana teh. Sudah? Ya. Sudah semua? Waktu selesai. terakhir. Google masih ada di Google. Bukanlah. Handap. Handap. Ini masih lagi tuh. Pakai deh hati dia tempel.
Rizka, Bu Pika harus ada ya? Ibu guru dan bapak guru yang sudah dengan susah payah menuliskannya ya, dengan mengeluarkan keringat dingin, terlihatnya seperti Bu Yat karena pusing mau mengisi seperti apa ya Bu Yat. Itu saya Saya Kita temui kalimat rumpang ini menjadi kalimat yang sempurna ya, karena kalimat rumpang sebelumnya adalah kalimat kosong yang belum terisi sempurna. Ibu bapak sudah melengkapinya dengan sempurna sehingga kita bisa merumuskannya menjadi suatu kesimpulan nanti. Nah, nanti itu akan dijadikan suatu visi sekolah kita, karena ini mungkin harapan dari bapak dan ibu guru sekolah kita akan dibawa seperti apa, visinya seperti apa, mimpi sekolah ini seperti apa, mungkin seperti itu. Kita akan coba dulu. Yang pertama, kita memimpikan murid kita itu yang bagaimana. Di sini ada kelas 1 sebagai contoh. Kata Ibu Iyat, memimpikan murid yang kreatif. Mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Iyat. Kebetulan kelas 1 adalah sudah menerapkan IKM ya. Jadi beliau mengharapkan suatu murid yang kreatif. Lalu yang kedua, Ibu juga Bu Kepala mengharapkan murid yang berkarakter, karena selain pintar, karakter itu sangat penting mungkin ya Bu, untuk mencetak suatu sikap dari murid. Lalu yang kelas 3 Bu Rizka itu aktif ya, aktif saat belajar. Jadi beliau itu mengharapkan siswa yang tidak hanya sebagai patung. Jadi guru menerangkan, siswa hanya diam. Mungkin beliau ingin siswa aktif untuk melakukan interaksi dua arah, bukan hanya satu arah antara guru saja memberikan pembelajaran, tetapi ada timbal baliknya dari siswa untuk menanggapi apa yang telah guru sampaikan. Lalu di sini ada kolaboratif. Ini dari Pak Indra mungkin ya. Kolaboratif di sini adalah adanya kerjasama mungkin ya Pak Indra ya. Lalu yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kaya inisiatif, anak yang berkarakter, generasi emas dan sebagainya. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Karakter siswa, karena sangat penting karakter itu. Dengan kita harus visi selanjutnya. Baik Bu Silvi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid ya, ini bermaksud bahwa kita semua memiliki harapan ya Bu, bahwa ke depan anak murid kita akan dibawa kemana. Untuk itu, dari berbagai jawaban yang sudah dibuat oleh rekan-rekan semua, di sini saya mungkin mencatat beberapa poin penting. Di antaranya ada kreatif, berkarakter, aktif, kolaboratif. Di sini mungkin saya akan menyimpulkan untuk sesegera mungkin untuk dibuat sebuah visi ya Bu, sebuah visi dari kalimat yang sudah Ibu tulis tadi ya. Di sini saya mendapatkan sebuah visi, mungkin nanti bisa dikoreksi juga oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru ya, bahwa pada dasarnya visinya kita itu adalah yaitu terwujudnya siswa yang kreatif dan mandiri, juga berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terwujudnya siswa yang kreatif dan mandiri, juga berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi ada tambahan mungkin terkait Peduli lingkungan. Nah, mungkin boleh ditambah dengan peduli lingkungan, boleh. Bertanggung jawab dan disiplin bagaimana? Bertanggung jawab dan disiplin itu sudah termasuk kepada Karakter. profil pelajar Pancasila sudah. Jadi sebagai pengetahuannya Bu, untuk profil pelajar Pancasila ini Bisa dinyanyikan oleh ya Pak Yat. ada poin-poinnya ya Bu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa.
Ya, yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Keempat ada mandiri. Kelima ada kreatif. Dan yang keenam ada bernalar kritis. Jadi ketika kita menyebutkan profil pelajar Pancasila itu poinnya itu sudah ada Bu di sana. Nah jadi supaya lebih simpel aja kalimatnya tuh Bu. Jadi tidak tidak dirinci gitu ya, karena dianggap kita sudah tahu lah tentang maksud dari profil pelajar Pancasila. Nah mungkin tadi ada tambahan tentang peduli lingkungan. Ya boleh mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan atau gimana kalimatnya nanti? Kurang dia menyimpan Di mana? Pelajar Pancasila mah udah terakhir. Terakhir, oke. Kalau mau diselipkan di tengah. Bertakwa Nah, tadi ini kan. ada di profil pelajar Pancasila kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah masuk. Itu peduli lingkungan masuk ke dalam karakter tidak, itu berkarakter. Masuk. Masuk. Nggak usah. Nggak usah. Nanti itu sudah peduli Peduli kan ada karakter ya. Sudah ada. Kita membersihkan. Nah, Kayak bertanggung jawab itu kan sama dengan karakter, disiplin. Maksudnya setelah Betong panjang teuing gitu ya, teh. mungkin tambahannya lebih ke tanpa melupakan tradisi dan kebudayaan setempat gimana Bu? tadi karakter nggak dimasukkan. Udah Udah. Oh ada. terwujudnya siswa yang kreatif Heeh. dan mandiri juga berkarakter sesuai Siswa yang kreatif mandiri juga berkarakter sesuai dengan sesuai dengan profil profil. pelajar Pancasila. Nah, tadi bertakwana sudah ada di profil Pancasila, Ya, Bu. ada. Janten tadi diserat deui gitu maksud. Tanpa melupakan tradisi dan kebudayaan setempat. Kebudayaan bisa dimasukkan ke dalam berkebinekaan global. Boleh. Itu berarti tidak usah dimasukkan ya, udah masuk mencakup ke profil pelajar Pancasila. Pancasila, Itu iya, juga. iya. Nah, ya Nggak udah. usah. Berarti langsung. Ulangi. Terwujudnya siswa yang kreatif dan mandiri juga berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu aja Bu untuk visinya mungkin. Ya. Nah, rada tegap ini ya. Biar nanti kita tidak sekaligus untuk hari ini jadi ya. Ya, Iya. betul. Kita semua guru merevisi di rumah. Ini kurang ini kurang masukkan sini. Boleh. Ya betul. Gak apa-apa kan nggak selesai hari ini kesimpulan. Ya, gitu. Tapi kita sudah menyimpulkan untuk jadinya kita ini akan Ya. lagi. Iya betul. Yuk, oke. Ya, jadi mungkin tadi sepintas tentang kalimat profil pelajar Pancasila supaya lebih dipahami lagi mungkinnya Bu oleh kita. Jadi kita Mencapnya luas itu. sudah kebayang ketika ada kalimat profil pelajar Pancasila berarti Di Pancasila itu kebayang. ya Dimulai beriman, ibadahnya. bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif ya. Mungkin lebih enak dinyanyikannya. Gimana nyanyinya tuh Bu? Gimana nyanyinya? Ayo kita Sama-sama. Di guru kelas 1 Ya. dalam CGP. Ayo kita berdua biar. Yuk, nyanyi. Sampai apa 1, nyanyi? 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Kreatif dan bernalar kritis. Nah, mungkin ketika kita masuk bisa dinyanyikan terlebih dahulu ya Bu untuk supaya kita sudah menyimpulkan bahwa visi kita akan di-upgrade, akan direvisi dan mulai terarah kepada profil sesuai. pelajar Pancasila karena mungkin ke depan Saling nanya. ya kita mungkin akan mengganti mungkinnya Bu untuk susunan visi di depan kita hapus Bu, kita ganti prakarsa perubahan ya, untuk prakarsa perubahan dari visi yang sudah kita buat kira-kira kita mau bagaimana Bu, karena tadi ya bahwa anak itu harus berkarakter, harus harus kreatif, harus mandiri, harus berkebinekaan global dan lain sebagainya. Itu kita tindak lanjutnya atau langkah berikutnya sekolah kita mau bagaimana gitu. Kemisi. Ya harus bagaimana. Mungkin rekan-rekan ada ide Ke visi belum. misi lebih kepada misi mungkin.
Oh, Tapi masih. ya lebih kepada tindak lanjut ke depannya bagaimana untuk mewujudkan atau mewujudkan Atap, sebelum atap. ya sebelum kita masuk ke prakarsa perubahan, kita itu ada istilahnya atap. Atap itu merupakan Singkatan. akronim ya Bu, atau singkatan ya. A-nya itu dari kata Aset. aset. Nah, apa yang sudah kita miliki nih? Apa yang kelas di setiap kelas ini sudah menonjol, yang paling menonjol, yang paling diunggulkan itu apa? Mungkin nanti saya akan catat. Silakan, mungkin bisa dimulai Bu dari kelas Boleh. mana dulu yang Atas boleh. Yang pertama, untuk kelas 6. aset yang dimiliki siswa kelas 6. Kelas 6 ini siswanya mempunyai kemampuan berbicara yang cukup baik. Kemampuan berbicara maksudnya gimana Bu? Kemampuan berbicara public speaking, mungkin yang lebih jelas ke public speakingnya, ada beberapa orang, tidak semua sih, hanya sekitar 3-4 orang yang mempunyai public speaking yang baik, cuman tidak tergali mungkin seperti itu ya, tapi dia mempunyai kemampuan itu. Oke, luar biasa. Jadi di kelas 6 ini yang lebih menonjol itu dari kemampuan berbicara atau berkomunikasi ya. Ya, betul. Kemudian untuk di kelas 5 mungkin Ibu Dede apa Bu? Apa ya? Yang paling Anak-anak suka main bola itu mungkin bisa. Boleh kita jujur Bu apa adanya. kalau lebih kepada olahraga mungkin ya, kegiatan Iya. keolahragaan, Aktif di olahraga. Jadi mungkin ke olahraga. psikomotor gitu mah ya. Oke. Kelas Bu Nah, di pembelajarannya Bu. apa? Di kelas misal apa ya? Dalam hal pengetahuannya mungkin lebih atau luas atau tampilannya mau ke depan gitu untuk yang kelihatan itu. Saya akan menjagokan ini bakal menang lah di PMBKT. Naon misalnya. si Jen. Kayaknya dari segi menulis ya. Tapi itu bisa tahu naon. Pidato. Oh, Dia wawasannya luas. Jen itu. oh Jen. Itu perorangan. Iya. Secara umum di kelasnya. Kalau secara umum, Bukan perorangan Ibu, secara umumnya di kelas Ibu naon paling resepen budak teh diajar teh. Gitu kan? ya Tematika nu aktif lagi dan mulai bebleu. Beplek terang. Ya. Narasi. Tantangan nanti Bu. Iya, tantangan. Tantangan. Bukan aset. Jadi lebih ke tantangan nanti. Soalnya setelah aset itu kita akan ada tantangan. ya ada atap kan aset, kemudian ada tantangan. Nah, di sini Karena aset, kalau Ya, aset aset mah itu sudah dimiliki, sudah dimiliki keunggulan seperti misal tadi public speaking, berbicara depan. Anak-anak udah berani nih ngobrol sama teman sejawatnya di depan kelas, mendongeng misalkan ya Bu. Itu kan sebuah Biantara pidato sebetulnya sebuah aset itu bisa digali lagi. Ada sebenarnya di kelas 5 juga ada yang public speakingnya ada, yang kreatif juga ada Bu. Contohnya kan saya lihat di kelas 5 ada yang kemarin kan ada yang istilahnya melakukan apa? FTBI. Bukan sama puisi Sunda. Ya, yang membacanya setelah tadi tantangan, nah barulah masuk kepada A berikutnya ya, yaitu aksi. Nah, kira-kira bagaimana nih menggali potensi Siswa. Kena agama tadi. Oh iya, ini agama. Mungkin sekarang Bu Pika, aksinya kira-kira dari siswa kelas 2 apa ya? Kan ada masalah yang tidak mandiri ya. Anaknya itu harus ditungguin oleh orang tua. Maka artinya itu yang saya berikan kepada orang tuanya, pendekatan dulu ke orang tua supaya meninggalkan anaknya sedikit-sedikit, jadi tidak boleh ditungguin di sekolah, jadi jangan di dekat pintu kan, jadi kan harus ya sedikit-sedikit ini ditinggalkan. Kalau sepertinya anaknya itu marah ya gitu, jadi harus dibiarin aja, jadi jangan. Iya betul, budakmu langsung deh
Aduh kunaon, dong gitu. Bukan buat Tantangan lagi ini maksudnya Semua bukan kalau aksi ya. Solusinya kumaha budak. Oke. Ayo udah jadi anak kita Karena itu pastilah setiap kelas itu ada tantangannya seperti ada yang nggak mau nulis, malasnya Bu, males. malas ke sekolah. berangkat. Sudah diberikan oleh Bu Pika sedikit dampaknya mungkin sekarang sudah ada ketika Ibu Pembelajaran itu anaknya itu nyuruh coba nulis terus didiktein ya, tapi tetap aja sih Nggak mau. Tapi huruf udah tahu bisa. Kalimat bisa kan baca. Kalau penulisan mah bagus Bu. Bagus, ada penulisan. Cuman untuk suruh nulis Mandiri itu, Bu. dia nggak mau Berarti kerja. Penekanannya di mandiri, jadi anak belum Iya. bisa mandiri ya. Ya. Coba dialihkan ke BCA atau tapi KBRI. Saya sebagai, tapi alhamdulillah. Iya, kembali kan abang nggak maunya. Iya. Kita harus bagiannya. belum pernah Belum, saya belum pernah satu kali. Sekali. Tapi kemarin sudah saya tekan Bu. Hmm. Bukan tekan sih, sebetulnya sudah saya sedikit kasih masukan. Kalau kamu nggak mau berolahraga, nanti badan kita membahagiakan anak seutuhnya, Merdeka. merdeka. Tidak memaksakan. Ya. Iya. Atau kieu kayak contohnya memang gitu. Ya budak tujuan ke sekolah kan ingin bisa membaca menulis berhitung. Betul. Karakter merdeka seperti itu. Sedangkan budak teh hayang pintar Mas, biarkan dia senang. Ayeuna budak teh mau maca, kumaha solusinya cek merdeka? Solusinya itu kita sebagai guru mungkin ya Bu, kita bisa mencari Mencari mau solusinya. kita budak itu kan. Karena kodrat anak dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu bermain ya Bu ya. Tahapan seperti itu mungkin sampai kelas 6 pun tahapan kodrat anak itu hanya bermain. Iya. Apabila kita misalnya Bu di jenjang Memaksa. misalnya Memaksa. kelas bawah disuruh nulis Bu terlalu banyak. Si buku tema misalnya ditulis kembali misalnya, itu akan membunuh potensi anak. Justru nanti di kemudian hari ketika kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia sudah down duluan Bu, karena sebelum di kelas bawahnya sudah diempatkan. Mungkin solusinya kita ingin menambah pengetahuan anak biar bisa belajar mungkin dengan cara permainan. Kita memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran. Banyak moda-moda pembelajaran yang memasukkan unsur permainan, contohnya TGT ya. TGT itu kayak permainan teh Bukan. tembakan ini Menyusun huruf. berbagai cara ya, berbagai cara dengan Menyusun cara huruf. permainan lah juga. Ini apa boy, ini Ca, mungkin anak akan lebih jenuh mungkin ya. Ketika permainan dicoba berbagai permainan akan lebih menyenangkan, mungkin mengarah kepada merdeka teh seperti itu. Bukan merdeka tidak belajar, tetapi merdeka melihat potensi anak seperti apa, melihat karakter anak seperti apa, mungkin seperti itu. Ya, pengalaman saya juga beberapa minggu ke belakang saya buat sebuah materi PJOK Bu, ya, ke dalam bentuk materi di sini ya Bu. Ada contoh, boleh saya contohkan sedikit. Ini ada salah satu contoh mungkin buat rekan-rekan kita bisa berkolaborasi Bu. Ini tentang PJOK yang mungkin Ibu mungkin nanti tentang apa gitu. Nah, di sini kita punya banyak permainan Bu. Saya di sini contohkannya ada kuis, ada membuka kotak, ada roda acak. Ini banyak sekali. Saya contohkan untuk kuis. Misalkan ini tentang gerak manipulatif. Nah, si anak di sini yang males baca Bu, ketika dia ke depan, dia jadi antusias Bu. Contoh si Yuda, jujur si Yuda malas baca, saya tahu. Tapi ketika tertarik dia karena ingin menjawab pertanyaan ini, dia baca walaupun gitu ya, tapi dia baca, akhirnya dia bisa jawab. Oh yang ini mungkin Ada usaha, itu ada usaha. Nah, itu membuat sebuah, kita tidak dipaksa dia untuk Bisa baca. maju ke depan tapi dia sendiri yang ingin maju karena tertarik. Nah, mungkin untuk apa? Untuk rekan-rekan guru yang lain juga nanti kalau misalkan tertarik dengan sebuah permainan, nah gambar bola, nanti coba disusun kalimat bola itu. Nah, dia akan dengan sendirinya refleks B di sini, O di sini, L di sini. Jadilah bentuk bola. Nah, itu disebut anagram yang di sana. Nah, seperti itu Bu. Jadi
usahakan pembelajaran ini bisa lebih menyenangkan, menarik. Jadi tanpa kita paksa anak datang sendiri, Bu, Iya. jaminan. Asal kalau dia udah tertarik dengan materi kita. Nah, contohnya saya juga yang melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu ketika pembelajaran mengenal jenis-jenis puisi. Di sana saya memakai model pembelajaran snowball throwing. Nah, gimana snowball throwing itu? Saya buat suatu puisi itu ditulis di kertas lalu dibuat bola-bola. Setelah itu saya lemparkan ke tiap anak, ke tiap kelompok dilemparkan. Si tiap kelompok itu bisa mengidentifikasi, nah ini jenis jenis puisi apa, jenis pantun apa, apakah pantun anak-anak, pantun dewasa, atau pantun nasihat. Nanti setelah itu dimasukkan ke dalam papan saku, ada papan saku di sana. Nah anak-anak kan menjadi merasa tertarik, oh iya teh masuknya ke pantun naon, iya teh masuknya karena tertariknya teh saya ketika melemparkan bola-bola itu seolah-olah merasa permainan orang bermain ya, iya teh naon ya, oh iya teh pantun teh masuknya ke mana, mungkin yang pembelajaran yang menyenangkan teh seperti itu ya, sesuai dengan kodrat anak itu ya, permainan mungkin seperti itu. Lalu ini juga tadi saya juga coba Nah itu klik aja. Nah ini mungkin Bu yang tadi TGT yang yang TGT itu tim games turnamen ya. Kita itu dibuat permainan seperti ini, anak-anak mencari referensi berbagai macam, tertarik mengisinya. Jadi lamun ngisian soal 10 jaban teu ngarti sok misalnya teh bosen, ketika ini mah mereka teh tertarik mencari oh jawabannya naon hayang paheula-heula gitu. Mungkin seperti itu ya. Ini yang dinamakan model pembelajaran TGT ya. Team Games Turnamen. Ya. Nah, sebetulnya kita punya potensi, tergantung kita mau belajar atau tidak gitu, Bu. Nanti kita lah bisa berkolaboratif dengan saya, berkolaborasi. Barangkali memang membutuhkan saya sebagai guru bidang selalu terbuka, termasuk kepada Bu Agama, kepada guru-guru kelas yang lain. Saya akan selalu membukakan ya barangkali. Pak Indra, tolong dong bikinin ini tentang anak, materinya naon Bu? Ini tentang ini, siap saya bantu Bu. Gitu. Jadi asalkan materinya dikasih tahu dulu gitu tentang apa, nanti biar anak yang ibu nanti yang di depannya mah saya mah coba gitu untuk membuat itu dengan apa dulu yang lain gitu. Siap. Ya itu mungkin dari kata atap ini nanti akan ada prakarsa sekaligus tadi ada kalimat terwujudnya siswa yang kreatif dan mandiri juga berkarakter. Nah ini kira-kira lingkungannya gimana Bu supaya siswa ini untuk membahas lebih ini lagi. Alhamdulillah sudah semua mungkin Bu. Selanjutnya kalau bagja ya bagja. Nah untuk bagja ini Bu Silvi mau jelasin bagja. Untuk yang terakhir ini Bu bagja ya. Sebetulnya ini bagiannya sama seperti tadi ya. Bagja itu merupakan akronim atau singkatan. B-nya itu adalah apa Bu? Keempat, jabarkan rencana. J itu jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Nah kalau ini forum diskusi mengenai pembuatan visi sekolah ke depan. Itu yang paling utama dan alhamdulillah sudah saya dapatkan. Nanti untuk pelaksanaannya mungkin kita koordinasi saja satu sama lain, antara mungkin ibu jadi pengawas nanti sebagai pengawas kita dalam melaksanakan. Kami berdua ingin membuat perubahan atau mengubah dari visi sekolah kita agar lebih upgrade lagi seperti yang Ibu Kepala ya. Isi nama bagus sama cuma asa ya tata bahasanya ya. Mungkin dalam forum ini kami berdua tidak bermaksud menjadi yang paling pintar dan sebagainya. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari dan apa yang kami ketahui mungkinnya kepada Ibu, Bapak guru semuanya. Saya
juga mohon kepada ibu bapak guru semuanya, ayolah kita majukan sekolah kita, ayo kita berubah gitu ya. Jadi membuat sekolah kita lebih maju lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini ada sedikit yang harus diisi dari lembar umpan balik penilaian kepada saya dan Pak Indra. Ya, mungkin terima kasih. Udah kasih apa? Ini adalah ini kalau Yang pribadi. buat nama itu jadi. Nah, ini rekan sejawat. Jadi gini Bu, yang isinya 5, saya kasih untuk 5 orang ya Bu. Ya. Untuk 5 orang, untuk rekan sejawat nanti Ibu terpisah. Nanti saya akan fotokopi, jadi biar udah nggak usah 2 kali nulis. Ya, nanti Di fotokopi. di fotokopi aja. Tadi off the recordnya, biar pinungan tong ya. Entong. Ini Kayak abdi di video kan ngabadikeun we ya. Halo. Hah? Tos. Tadi sarap. kepala. Kali oke. Saya Bu, ieu mah pada. Kayak lagi salitan tadi. Ya, di fotokopi keluarga hasilnya.